Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Fit IT. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman web. Jadi buat kalian yang mungkin ingin belajar web karena tugas kuliah atau karena ingin mengetahui seputar dunia IT, kalian berada di channel yang tepat. Karena di channel ini kita akan membahas mengenai dunia IT secara berurutan. Jadi sekarang kita berada di kelas pemrograman web ya. Nah, kita akan belajar bersama mengenai pemrograman web. Oke. Nah, sebetulnya untuk materi yang akan kita pelajari di sini adalah pengenalan mengenai apa itu website serta tools yang digunakan, dan ada pengenalan HTML, pengenalan CSS, JavaScript, dan submission. Nanti kita akan bahas bersama mengenai materi yang akan dipelajari ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan kalian atau memberitahukan kalian dulu mengenai apa sih website itu. Jadi biar nanti belajarnya lebih terarah seperti itu. Jadi untuk pengertian dari website sendiri adalah sorry, website itu adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dan grafik serta suara dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Itu adalah pengertian gamblang secara umum. Jadi buat kalian yang bisa membuat sebuah website itu kalian sangat beruntung ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar sekarang kita yang berada atau hidup di era industri 4.0 itu tidak lari jauh dari yang namanya website. Kita bisa melakukan media promosi berjualan itu lewat website. Jadi untuk peran dari website sendiri itu sangat besar. Jadi bersyukurlah kalian yang bisa membuat website. Jadi fokuslah pada karya-karya kalian. Dan untuk berikutnya keuntungan lainnya yaitu untuk kalian yang bisa membuat website itu biasanya dibayar mahal. Karena apa? Untuk membuat website itu biasanya membutuhkan logika yang besar dan juga kreativitas yang besar ya. Ada yang namanya front end dan back end, dan itu yang harus kalian pahami ya. Jadi kita bahas dulu mengenai dasar dari sebuah pemrograman web sebelum melangkah ke hal yang lebih jauh lagi ya. Yang berikut ada jenis-jenis web ya. Dari jenisnya itu ada yang namanya web statis. Web statis adalah website di mana user tidak mampu berinteraksi dengan website tersebut ya. Jadi maksudnya adalah tidak ada hubungan timbal balik antara website dan user ya. Jadi seperti itu. Dan biasanya untuk web statis sendiri untuk pembarunya itu biasanya berlangsung lama ya. Seperti itu. Dan yang berikut ada yang namanya website dinamis, oke. Nah, untuk website dinamis itu lawan dari website statis. Kalau di website statis kita tidak mampu berinteraksi dengan website tersebut, maka di website dinamis user selaku pengunjung itu bisa melakukan interaksi dengan website tersebut ya. Jadi itu adalah perbedaan dari dua jenis web tersebut. Jadi jenisnya ada dua ya, ada web statis dan website dinamis. Oke, next. Yang berikutnya adalah dalam video ini kita akan menguasai yang namanya pertama itu adalah CSS. Ya, yang berikut ada HTML, yang berikut ada JavaScript, dan yang berikut ada yang namanya PHP. PHP yang dimaksud bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP dalam sebuah pemrograman. Oke. Nah, yang pertama mengenai CSS. Apa sih itu CSS? Jadi CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Jadi jika di bahasa Indonesia kan itu adalah sebuah yang disediakan oleh web untuk membuat atau mengatur halaman per halaman. Jadi jika kalian klik exit itu outputnya seperti apa, dan jika kalian klik login itu outputnya seperti apa. Jadi dia berfungsi untuk mengatur halaman per halaman dari website yang kita buat. Itu gambaran secara umum ya. Yang berikut ada yang namanya itu adalah HTML. Oke. Nah, apa sih HTML itu? HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman ya. Jadi saya tekankan, HTML itu bukan sebuah bahasa pemrograman. HTML dan CSS bukan merupakan sebuah bahasa pemrograman. Jadi ini hanyalah sebuah sintaks yang ditulis untuk mempercantik website yang kita buat, guys. Nah, dalam HTML ini itu dia sangat berperan penting dalam pembuatan sebuah web. Perannya seperti apa dan bagaimana ya nanti kalian tahu sendiri lah.
Makanya subscribe dulu dan kita saksikan secara berurutan ya untuk videonya. Itu dari HTML. Yang berikut ada JavaScript ya. Jadi kalau JavaScript itu merupakan sebuah bahasa pemrograman. Ini merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh para programmer website untuk membuat website. Alasannya kenapa ya? Karena lebih keren sih. Kalau menurut saya pribadi itu lebih keren menggunakan JavaScript. Sebenarnya bisa kalian menggunakan C++, Python dan bahasa pemrograman lainnya. Cuman ya lebih menarik menggunakan JavaScript. Toh lebih banyak juga programmer yang menggunakan JavaScript. Dan mengapa sih kita harus menggunakan JavaScript dalam pembuatan sebuah website? Ya, itu tidak lepas jauh jawabannya ya karena dalam sebuah web bukan tidak mungkin kita membutuhkan yang namanya sebuah algoritma. Jadi untuk membuat sebuah algoritma kita perlu menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Salah satunya yaitu JavaScript, guys. Oke. Untuk softwarenya sendiri kita bisa menggunakan yang namanya Sublime Text ya dan Notepad++ ya. Kita juga bisa sih menggunakan Notepad biasa. Yang penting nanti disimpan dengan format .html ya. Jadi saya sih tertariknya itu lebih suka menggunakan HTML ya. Kenapa lebih suka menggunakan HTML? Bukan HTML. Saya sih lebih suka atau tertarik menggunakan Sublime ya. Kenapa menggunakan Sublime ya? Karena menurut saya Sublime keren sih dari segi tampilan nih. Tampilannya saja secara default itu udah black, udah hitam seperti ini ya. Jadi lebih keren lah dan lebih menarik. Dan di sini ada yang namanya plain text. Jadi kalian kalau misalkan menggunakan C++ itu sudah ada pilihannya CSS, lalu HTML, Java, JavaScript dan lain-lain itu sudah ada pilihannya. Jadi untuk warnanya sudah disesuaikan. Jadi kalian bisa mengerti lah. Oh, kalau misalkan warna merah itu artinya apa dalam C++ atau kalau warna orange dalam HTML itu artinya apa. Ya. Kalau untuk Sublime ya seperti itu. Nah, berikut kalian juga bisa seperti tadi yang saya jelaskan, kalian bisa menggunakan yang namanya Notepad ya. Kalian bisa gunakan Notepad untuk membuat sintaks atau tulisan di HTML-nya. Cuman dari saya sih kurang suka ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kalian sih. Kalian nyamannya menggunakan apa dan ya itu saja sih. Kalian nyamannya menggunakan apa, menggunakan software apa. Karena secara fungsi semuanya sama ya, hanya untuk mengetikkan jadi ya bisa lah ya. Nah, kalian juga bisa ketik di Word ya, di Word bisa sebenarnya, cuman ya kurang asik saja sih dalam membuatnya karena kurang asik. Jadi masa programmer tulisnya di Word. Kalian juga bisa tulisnya sebenarnya mengetik sintaksnya di Notepad biasa ya, di Notepad biasa, cuman ya kurang keren lah ya. Cuman bisa sih sebenarnya. Nah, itu adalah software yang nanti akan kita gunakan. Buat kalian yang mungkin belum menginstal softwarenya, kalian bisa install dulu softwarenya. Dan atau buat kalian yang mungkin tidak tahu cara menginstalnya, kalian bisa tulis di kolom komentar biar saya berikan tutorial mengenai cara install dan downloadnya ya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya untuk pengenalan mengenai pemrograman web. Kita ketemu di video selanjutnya. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya.